Anda masih menyaksikan berita satu siang, pemirsa. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencapai 80,8%. Hasil ini mencerminkan evaluasi positif di tengah mobilitas jutaan warga di masa tersebut. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencapai 80,8%. Founder yang juga peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepuasan di kalangan pemudik bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 85,3%. Total 79,8% responden mengaku setuju angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik mengalami penurunan, baik dalam kategori ringan hingga fatal. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan publik atas aspek keselamatan ketika arus mudik. Adapun terkait hal ini, pengamat sosial Devi Rahmawati memandang penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi. Faktor pertama yakni kebijakan dan infrastruktur, atau dalam hal ini Polri, Kementerian Perhubungan, dan pemangku kepentingan terkait. Terkait dalam rekayasa lalu lintas, penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti ETLE, serta perbaikan sistem transportasi. Artinya tidak hanya bergantung pada 1-2 aktor, tapi merupakan desain sistem yang saling mendukung. Faktor kedua yakni kehadiran negara di lapangan, di mana negara telah hadir melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik Lebaran. Selain itu, didukung juga oleh faktor ketiga, yakni mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam keselamatan untuk berkendara. Kehadiran petugas yang terlihat melalui pos-pos yang nyata yang ada di sepanjang arus jalur mudik, ini meningkatkan kewaspadaan para pengguna jalan, lalu juga menurunkan potensi pelanggaran, dan yang paling penting memberikan rasa aman bahwa aku kalau ada apa-apa, ada negara, ada petugas, ada Pak Polisi. Sehingga orang kemudian cenderung lebih tertib karena merasa negara hadir. Devi juga memandang positif penggunaan teknologi oleh Polri untuk menyediakan informasi secara real-time kepada masyarakat dalam mengamankan arus mudik Lebaran. Devi menegaskan, keselamatan dan kelancaran mudik bukan hanya hasil kerja negara, melainkan juga gotong royong antara kebijakan yang tepat, kehadiran negara di lapangan, hingga kesadaran masyarakat. Jakarta, Aulia Rahman, Berita 1. Operasi Ketupat 2026 dinilai sangat sukses dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, yakni 85,3%. Lantas apa kunci sukses dan evaluasinya? Kita akan membahasnya bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ya, selamat siang Pak Agus. Pak Agus, Operasi Ketupat 2026 ini kan dinilai sangat sukses begitu ya Pak. Bahkan ini tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi. Ini mencapai kisaran 79,8% hingga 85,3%. Nah, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, apa saja nih Pak kunci dari kesuksesan Operasi Ketupat 2026 ini? Baik, tentunya kami banyak dari survei. Salah satu kuncinya adalah tentunya negara hadir dengan penuh kolaborasi, sinergitas antar stakeholder, termasuk juga kesiapan skenario manajemen rekayasa lalu lintas, kesiapan personil, pos pengamanan, predictive traffic policy. Jadi kita juga menggunakan teknologi untuk bisa kalkulasi ketika ada arus puncak, arus balik. Demikian juga kesiapan daripada infrastruktur, jalan tol, termasuk jalan arteri, termasuk juga kebijakan pemerintah yang tegas, kaitannya dengan block from anywhere, kaitannya dengan SKP, kaitannya dengan pembatasan sub 3 yang dilarang operasional, termasuk juga kesiapan secara teknologi yang terintegrasi. Salah satunya adalah data, traffic counting, visi rasio, termasuk juga leadership, hadirnya Pak Kapolri di lapangan, hadirnya Pak Menteri, semuanya ini bagian daripada kunci kesuksesan kegiatan Operasi Ketupat. Ya baik, jadi sebenarnya kolaborasi daripada stakeholder ini menjadi kunci keberhasilan daripada
Operasi Ketupat 2026 ya Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat selama periode mudik lebaran ini, sebenarnya apa saja yang menjadi highlight dan juga pencapaian dari Operasi Ketupat yang mungkin berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Betul ya, di samping kita menggunakan infrastruktur teknologi, kolaborasi, tentunya satu hal yang terpenting adalah kelancaran lalu lintas. Memang padat, tetapi bisa kita kelola. Keselamatan dan keamanan. Jadi operasi ketupat itu operasi kemanusiaan. Jadi negara hadir harus mengamankan rangkaian kegiatan, baik di bulan Ramadan, Idul Fitri, dan bahkan ada hari Nyepi, termasuk hirup pikuknya. Ini harus aman. Aman dari sisi harga mas dan selamat berangkatnya, selamat sampai tujuan, dan selamat kembalinya. Ini perjalanan yang membahagiakan karena mudik balik ini adalah tradisi bangsa kita yang memang negara jadi untuk mengamankan itu. Baik, Pak, kan selain pengawasan dan juga pengamanan yang dilakukan oleh polisi dan juga stakeholder terkait, ini penggunaan teknologi ini kan juga menjadi salah satu kunci pelayanan Polri dalam operasi Ketupat di 2026 ini, Pak. Nah, lantas bagaimana sih, Pak, implementasinya di lapangan? Baik, terima kasih. Ketika terjadi puncak arus yang tinggi, baik itu mudik dan balik, jadi kami tidak bekerja dengan prediksi saja, institusi saja, tapi prediksi dengan kalkulasi traffic content, data, prediksi traffic policy, dan adaptive traffic management. Jadi kita hitung betul traffic content yang akan melintasi, dan pada saat puncak arus baru kita melakukan intervensi manajemen rekayasa lalu lintas. Contohnya, ketika kita akan melakukan kontraflow, ini ada parameter dengan pihak jasa marga, dengan pihak perhubungan. Ketika 1 jam berturut-turut tol dilintasi kendaraan ke 5.500, kami sudah harus melakukan intervensi pembuatan kontraflow lajur 1. Bila sudah ke depan 1 jam berturut-turut 6.500, kami harus melakukan intervensi kontraflow lajur 2. Apabila lajur 1, lajur 2 dari kilometer 55 sampai 70 masih ada kepadatan, kita akan melakukan intervensi one way lokal tahap pertama presisi dari kilometer 70 hingga 293. Ini kita buka flow yang mengarah ke arah timur. Sama halnya pada saat ini juga harus balik dari digital traffic counting, termasuk visi rasio daripada kendaraan baik yang ada di jalan tol termasuk di arteri. Ini bagian daripada kita memanage untuk memutuskan sebuah rekayasa lalu lintas. Baik, Pak Agus, ini data terbaru yang kami dapatkan, kecelakaan yang terjadi pada periode musim Lebaran 2026 ini mencatatkan tren yang penurunan ya Pak dibandingkan dengan tahun kemarin. Menurut Bapak, apakah ini juga berpengaruh Pak tentang bagaimana behavior atau perilaku dari para pengendara, para pemudik yang juga sampai saat ini cenderung lebih taat pada lalu lintas, dan juga apakah ini ada kaitannya dengan sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way yang dilaksanakan oleh pihak Kakor Lantas, Pak? Di samping manajemen rekayasa lalu lintas, kalkulasi traffic content, tentunya juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua duta-duta pemudik yang tentunya harus patuh berlalu lintas. Biarpun masih ada beberapa kepadatan yang ada di jalur, tetapi sistem daripada kontraflow, sistem daripada one way, ini bagian daripada kita mengelola lalu lintas. Kaitannya dengan Kamsel Tiga Aswimo, betul, alhamdulillah salah satu indikator keberhasilan dari operasi Ketupat tentunya kurangnya fatalitas korban meninggal dunia. Jadi penurunan fatalitas korban meninggal dunia itu adalah 30%. Peristiwanya turun 5%. Ini salah satu indikator. Salah satunya adalah kepatuhan daripada pengguna jalan. Duta-duta pemudik harus balik nikmati perjalanan. Jadi jangan dihitung kecepatannya, tetapi sampai di tujuan itu selamat. Itu yang paling terpenting. Jadi memastikan bahwa Korlantas Polri dan stakeholder hadir di lapangan untuk menjamin keselamatan keamanan.
Oke, baik Pak. Meskipun tadi sempat dikatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di mudik lebaran tahun ini kan memang sempat menurun dan bahkan ini tingkat kepuasan layanan dari publik ini juga meningkat. Lantas ada nggak sih Pak evaluasi dari operasi ketupat 2026 ini Pak yang bisa menjadi acuan kebijakan di masa mudik berikutnya? Tentunya dari beberapa definisi kita evaluasi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan bersama-sama mensukseskan daripada agenda adisi muda ini, termasuk juga bagaimana kita mengimplementasikan daripada adaptive traffic management dari kalkulasi dari isi rasio, baik yang ada di jalan tol, baik yang ada di arteri, ini menjadi penting untuk memutuskan sebuah rekomendasi alih arus maupun rekayasa lalu lintas lainnya. Yang selanjutnya juga integrasi teknologi dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raja, dan kementerian lainnya. Ini saling mengkomunikasikan cara-cara bertindak di lapangan, sehingga betul-betul negara hadir menjamin di bidang arahan tipas dan di bidang kamsel di cara atas. Gitu. Baik, kita pastinya berharap agar mudik di tahun 2027 dan juga seterusnya ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2026. Kita harapkan juga masyarakat, para pemudik ini akan semakin puas dan juga semakin patuh taat berlalu lintas ya Pak. Terima kasih atas update dan juga informasinya Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Terima kasih Pak dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.